Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Good morning, everyone. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Di kelas ini siapa ketua kelasnya? Adit, sir. Saya, sir. Kirgiawan ya? Ya, sir. Coba dipimpin doa teman-temannya Oke. sebelum kita mulai Attention, kelas. please. Let's pray together. Start with reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Greeting to our teacher. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung karena ini pertemuan pertama ya di dalam kelas kita. Di sini kan saya belum kenal sama kalian masing-masing, setiap siswa di sini. Jadi saya minta kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, satu-satu. Dimulai dari ketua kelasnya, coba memperkenalkan diri. Hi everyone, my name is Pujan Setiabudi. You can call me Adit. I'm from Sawaran. Thank you, sir. Oke, thank you. Next, siapa yang mau memperkenalkan diri selanjutnya? Okay. Hello, everyone. My name is Rindu Indi Arseli. You can call me Rindu. I'm from South Lampung. Thank you. Thank you, Rindu. Hi everyone, my name is Dewi Tania. You can call me Dewi. I'm from Tanggamus. Thank you, sir. Thank you, Dewi. Ini pelajaran ini kita bertepatan pada hari Rabu ya. Iya, sir. Ini hari ini tanggal berapa ya? 27. Tanggal 20. Tanggal 20. 27. 20. Kok enggak? 27, sir. Oke, 24 ya. Tepatan pada hari Rabu. Ini mata pelajaran apa? English for YouTuber. English for YouTuber. English for YouTuber berarti kita akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang YouTuber, ya nggak sih? Yes. Betul sekali. Sebelum kita membahas tentang English for YouTuber, di sini kan mata pelajaran kita kan tentang ESP ya, yaitu English Specific Purpose. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan ESP? Coba saya ingin nanya sama Dewi, menurut kamu apa ESP itu? I don't know, sir. I forget about it. Maybe Cosma know about it. Okay. Bagaimana? Sir, I know. Oke. Pardon me, sir. What's your question? My question is what is English for English Specific Purpose? ESP is ilmu yang mempelajari tentang bahasa Inggris untuk bidang tertentu gitu, sir. Oke. Oh iya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada yang bisa share screen nggak? Saya coba ya, sir.
Oke. Udah kelihatan belum ya, Sir? Belum, masih muter. Nah, ya udah ini. Baik. How about you, Rindu? Apa yang kamu ketahui tentang English Specific Purpose? Jadi, maybe English for specific purpose itu adalah kita mempelajari suatu ilmu yang memfokuskan terhadap profesi atau ya profesi tertentu, Mister. Kayak English for YouTuber. Itu contohnya. Mungkin seperti itu, Mister. Thank you. Oh, oke. Thank you, Rindu and Trigiawan. Jadi English Specific Purpose itu adalah suatu pendekatan yang dalam pengajaran bahasa Inggris untuk bidang atau tujuan tertentu, ya seperti English for biografi, English for ekonomi, ya kayak English for YouTuber ini ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang English for YouTuber. Jadi di sini sebelum melanjutkan materi, saya ingin bertanya lagi sama kalian. Menurut kalian ya, YouTuber dengan YouTube itu berbeda atau sama? Tentu saja beda, Sir. Apa bedanya? Kalau YouTube itu platform digitalnya. Kalau YouTuber Ya. itu orang yang menjalankan platform digital itu. Oke, good. 100 buat kamu. Thank you, Sir. Bagaimana dengan yang lain, Rindu atau Dewi? Same, Iya, Menurut Sir. YouTube itu digitalnya, aplikasinya, sedangkan YouTuber itu seseorang yang melakukan di dalam aplikasi tersebut gitu. Oke, kayak buat konten gitu ya. Iya, Sir. Rindu gimana? Pendapat Rindu? Ya, menurut saya sama, Sir. YouTuber itu adalah orang yang menjalankan atau membuat konten gitu yang akan diunggah ke aplikasi yaitu YouTube. Begitu, Sir. Oke, terima kasih semuanya. Jadi ya benar kata kalian. Bahwasanya YouTube dan YouTuber itu ya sangat berbeda ya. YouTuber itu ya orang-orang yang buat konten gitu, kayak buat video yang. Nah, sedangkan YouTube itu tempat mereka berbagi gitu. Berbagi video yang telah dibuat mereka tadi. Dan di sini saya ingin menjelaskan gimana sih cara menjadi seorang YouTuber gitu kan. Di sini banyak sih pembagian-pembagian, kita itu mau fokus di bidang apa gitu dalam YouTube. Kayak ada tentang travel vlogger, terus tentang gaming, terus itu ada lagi tentang beauty blogger, terus ada workout blogger, workout YouTuber, terus ada food vlogger. Jadi ya banyak. Jika kita ingin menjadi seorang YouTuber. YouTuber itu ya kalau kita mau buat traveler itu ada caranya. Terus untuk gaming gitu juga ada caranya. Terus untuk beauty blogger itu ada caranya. Terus untuk workout itu juga ada caranya, dan di food blogger juga
itu ada caranya bagaimana kita menjadi seorang food blogger yang baik gitu kan. Oke, jadi di sini yang pertama yaitu tentang travel blogger. Bisa diteruskan slide-nya? Oke, ini dia. Travel vlogger. Jadi ya nggak asing lagi sih bagi kita ya pastinya tentang travel vlogger ini. Dan banyak juga sih yang YouTuber itu yang buat tentang travel vlogger. Siapa menurut kalian? Saya ingin bertanya kepada kalian. Siapa sih yang kalian ketahui YouTuber yang sering membuat travel vlogger ini? Saya ingin Kurang tahu, siapa? Sir. Yang nonton travel vlogger. Atta Halilintar, Sir. Nah, iya, Atta Halilintar gitu. Dia kan sering sih apa namanya upload video gitu tentang travel kemana gitu kan. Pokoknya setiap dia jalan-jalan itu pasti dia di uploadnya di YouTube. Kemudian travel vlogger ini juga travel vlogger ini bisa membuat kita itu ini loh bisa membuat kita itu tertarik gitu loh, biar kita tahu tentang tempat yang mereka kunjungi itu kan. Dari kita tahu pasti ada dari kita keinginan ingin pergi ke sana juga. Jadi ya banyak menurut saya sih tentang travel vlogger ini yang bersifat positif gitu kan. Terus untuk menjadi seorang travel vlogger di dalam YouTube itu ada cara-caranya. Next slide, Dit. Nah, di sini yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang travel vlogger itu kayak semacam kamera, terus itu mikrofon, terus kayak tripod, terus kita juga harus punya aplikasi editing yang bagus untuk menghasilkan video yang bagus juga. Walaupun kamera kita bagus, walaupun kamera itu bagus yang dipakai untuk merekam, tetapi walaupun kamera itu bagus, kalau yang editnya jelek atau aplikasinya yang jelek ya tetap terlihat jelek gitu kan videonya. Jadi ya harus sinkron gitu. Kameranya bagus, terus mikrofonnya juga bagus, dan yang ngedit terus aplikasi editing juga ya cari yang bagus gitu kan. Kan banyak di Google Play Store gitu aplikasi editing. Ya jadi bisa dipakai untuk ngedit video vlogger ini tadi. Pardon, Sir. I have a question. Okay, what's your question? My question is, aplikasi apa sih, Mister? Contohnya gitu kan, untuk editing yang bagus gitu. Thank you. Kayak aplikasi KineMaster, terus itu Filmagro apa sih?
Pokoknya itulah. Ya kalau saya biasanya sih pakai KineMaster. Itu yang menurut saya mudah. Oke, thank you, sir. Oke, sama-sama. Next slide, Dit. Oke, ya ini. Nah, biasanya para YouTuber tentang vlogger ini, mereka itu mereka itu kan kalau ngerekam itu bukan hanya di dalam negeri gitu kan, bisa keluar negeri juga kayak di Singapura, terus ya banyaklah destinasi yang mereka kunjungin gitu. Dan di situ juga mereka pasti menggunakan bahasa Inggris gitu kan, karena bahasa Inggris itu ya bahasa internasional gitu. Kan mustahil kalau mereka itu misalnya membuat konten di luar negeri, mereka memakai bahasa Indonesia. Yang ada orang-orang sekitar di situ kan pada nggak ngerti. Jadi di sini ada beberapa vocabulary yang biasa dipakai mereka ketika membuat konten. Contohnya bisa kita lihat sendiri ya di slide ini. Oke, sir. Bisa kita lihat sendiri di slide ini. Ada 5 apa namanya vocabulary. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu yaitu gimana sih caranya jadi apa namanya jadi gaming YouTuber. Ya, kalau kita ingin menjadi seorang gaming YouTuber, kita harus bisa main game, harus fasih ketika main game. Mustahil kalau kita nggak bisa main game, terus kita upload ke YouTube. Yang ada malah jadi bahan hinaan bagi apa namanya bahan hinaan para netizen di YouTube itu. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang YouTuber gaming, kita harus bisa main game, fasih gitu main gamenya, biar kita pede nguploadnya ke dalam YouTube tersebut. Di sini, nah next slide bagus. Di sini juga para gaming itu biasanya menggunakan menggunakan vocabulary juga. Nah, seperti recall yang artinya kembali ke base untuk heal gitu kan. Dan banyaklah vocab yang biasa mereka gunakan. Bisa kalian lihat kan di slide PPT ini. Oke. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya tolong. Kemudian di sini yaitu tentang gimana sih jadi food blogger. Untuk menjadi seorang food blogger, kita itu harus harus paham dengan rasa-rasa makanan gitu. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang food blogger, mustahil dong bagi kita kalau kita nggak tahu rasa makanan yang enak sama enggak itu. Kita nanti ketika membuat konten tentang food blogger, kalau kita tidak mengetahuinya,
tentang rasa-rasa gitu, ya yang ada ya jadi cacian para netizen di dalam YouTube. Kita sudah merekomendasikan tentang makanan ini kepada mereka di konten YouTube. Ketika mereka mencoba tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan ketika di YouTube. Jadi ya kalau bisa sesuai, kita harus bisa merasakan rasa-rasa itulah, kayak enak enggak gitu kan makanan. Nah, pada food blogger ini juga banyak loh yang menggunakan bahasa Inggris. Ya seperti contoh-contoh vocab yang ada di slide di bawah ini. Coba tolong di slide selanjutnya. Nah, di sini. Mereka juga para food blogger itu biasanya mengucapkan spontan gitu tentang bahasa Inggris, kayak flavor itu rasa gitu kan, tentang rasa-rasa gitu pastinya kalau di makanan ini. Next slide, Dit. Nah, di sini juga ada tentang workout YouTuber. Biasanya di sini nih tentang olahraga gitu. Jadi para workout ini biasanya memberitahu olahraga yang ada di dalam rumah gitu. Kayak mereka itu memberikan tutorial gitu loh, tentang waktunya, terus tentang waktu, udah itu berapa kali pengulangannya, itu biasanya dijelasin juga di dalam workout YouTuber gini. Banyak juga olahraga yang ada di dalam workout ini yang bisa kita lakukan tanpa harus ke tempat olahraga seperti tempat gym gitu. Olahraga yang bisa kita lakukan di rumah ya seperti kayak sit up, terus itu skipping, terus ya banyaklah olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, di sini para YouTuber itu juga biasanya menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris loh. Kayak vocab yang ada di slide bawah ini. Coba tolong slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Kayak repetition itu tentang waktu atau pengulangannya. Terus itu tentang set. Set itu ya kayak round atau babak yang harus dilakukan di dalam workout itu. Terus ada superset, metode latihan. Superset itu ya metode latihan yang melakukan 2 gerakan atau lebih. Terus itu ada drop set, yaitu menurunkan badan. Terus ada piramid, yaitu menaikkan badan. Slide selanjutnya sih, tolong. Dan yang terakhir itu ada tentang beauty vlogger. Nah, di dalam beauty vlogger ini biasanya mereka itu mereview tentang kosmetik, terus itu tentang kecantikan, ya banyaklah tentang ngerias gitu. Jadi kalau
kalian yang terutama yang perempuan ingin menjadi seorang beauty blogger, kalian harus tahu ya kualitas-kualitas apa namanya kayak kosmetik gitu. Jadi ketika membuat konten itu ya kita bisa sekalian merekomendasikan kayak kosmetik gitu kepada para penonton itu nanti. Terus para beauty vlogger ini juga biasanya ada juga yang menggunakan bahasa Inggris gitu, kayak vocab yang ada di bawah slide ini. Tolong slide selanjutnya. Nah, di sini ada vocab-vocabnya. Nah, yang pertama yaitu kayak powder, terus itu sunscreen, terus blush on, terus itu ya banyaklah itu tentang maskara gitu. Terus untuk penjelasannya itu biasanya mereka menggunakan Firely itu kayak secukupnya gitu kan. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi seorang YouTuber, kita itu harus paham di dalam bidang kita. Kalau kita ingin menjadi seorang gaming, kita harus fasih untuk fasih dalam bermain game. Kalau kita ingin menjadi seorang travel vlogger, ya kita harus bisa bisa memberikan suatu video tentang vlogger, ya tentang travel vlogger itu yang baik gitu. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin dipertanyakan oleh Sir, tanya Sir. Oke, apa pertanyaan dari kamu? Pertanyaannya, gimana kalau misalnya kita gagal dalam buat akun YouTube ini, Sir? Kan pasti kegagalan bisa datang kapan aja, Sir. Gimana kalau kita gagal dalam buat konten? Oke. Gimana kalau kita gagal dalam buat akun YouTube gitu ya? Bukan, Sir, bikin konten. Oh, bikin konten. Ya kalau kita dalam kegagalan buat konten gitu, kita harus harus kita perbaiki lagi dengan cara ya kita ulang buat videonya atau ngulang ngeditnya biar lebih bagus lagi gitu. Bagaimana? Oke, Sir. Jawaban dari saya. Iya, Sir. Paham, Sir. Thank you, Sir. Oh, oke. Sama-sama. Bagaimana dengan yang lain? Rindu? Apakah ada yang ditanyakan? I have a question. Oke. Bagaimana caranya agar konten YouTube kita itu banyak gitu viewersnya, Sir? Terus yang nonton gitu, Sir. Bagaimana caranya gitu? Caranya yaitu kita harus membuat video itu semenarik mungkin. Nah, jika video kita itu sudah semenarik mungkin udah kita buat,
banyak juga penontonnya. Sama kita nonton punya orang gitu. Biar siapa tahu mereka juga karena video mereka sering kita tonton kayak para YouTuber terkenal gitu. Siapa tahu mereka bisa mempromosikan akun YouTube tentang video-video kita juga. Di situ ya lambat launnya pasti akan banyak gitu penontonnya. Oke, Sir. Thank you. Oke, sama-sama. Thank you, Thank you, sir. Sir. Mungkin cukup sekian saja pertemuan kita pada pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you.